Suamiku, sang CEO, Baskara Wijaya, menamparku 10 kali di depan umum hingga sekretarisnya, Maya Sari, puas dan pergi. Dia kemudian dengan santai melempar selembar cek. Kirana Anindita, isi sendiri berapapun yang kamu mau. Aku tidak membuat keributan. Keesokan harinya, saat dia melihat kursiku kosong, manajer memberitahunya bahwa aku telah mengundurkan diri dan pindah ke perusahaan saingan. Saat tamparan pertama dari Baskara mendarat di pipiku, seluruh area kantor menjadi sunyi. Suara ketikan keyboard berhenti. Mesin printer yang masih mencetak denah proyek mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Maya Sari berdiri di belakang Baskara, matanya merah seperti kelinci. Sambil memegang dokumen yang basah oleh tumpahan kopi, bahunya bergetar seolah menahan isak. "Pak Baskara, sudahlah," ucapnya dengan suara lirih. "Bu Kirana tidak sengaja. Dia hanya tidak pernah menyukaiku." Aku menatap dokumen itu. Itu bukan dokumen biasa. Itu adalah salinan cadangan dari versi demo klien proyek Cakrawala tahap 2, yang harus diserahkan ke Dewan Direksi sore ini untuk tinjauan awal. Kopi itu bukan aku yang menumpahkannya. Setengah jam yang lalu, Maya Sari sendiri yang berjalan melewatiku sambil membawa kopi, dengan sengaja menyenggol sikuku. Cangkirnya jatuh, dokumennya basah, lalu dia menangis. Ketika Baskara keluar dari ruang rapat, Maya tidak menjelaskan apa-apa, hanya berkata, "Aku tidak apa-apa, Pak. Mungkin Bu Kirana juga terlalu lelah." Maka, semua mata tertuju padaku. Aku berkata, "Area kantor ini ada CCTV." Wajah Maya memucat sesaat, tetapi Baskara bahkan tidak melirik ke arah kamera pengawas. Dia hanya menatapku, suaranya sedingin besi. "Minta maaf." Aku menatapnya. "Pria ini adalah suamiku. Kami menikah secara diam-diam selama 3 tahun. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang tahu. Setiap hari aku menyiapkan materi rapat untuknya, menanggung teguran Dewan Direksi untuknya, dan bahkan pada pukul 2 pagi masih membantunya merevisi rencana bisnis. Tapi di sini, dia hanya menyuruhku meminta maaf kepada sekretarisnya. Aku tidak melakukannya." Plak. Tamparan kedua lebih keras. Seseorang terdengar menahan napas. Aku memalingkan wajah, merasakan anyir darah di mulutku. "Kirana Anindita," kata Baskara Wijaya, "apa aku terlalu memanjakanmu?" Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. "Pak Baskara, sungguh, sudahlah. Aku tidak ingin kalian bertengkar karena aku." Kalimat itu diucapkan dengan sangat cerdik. Dia tahu kata kalian akan membuat rekan-rekan kerja salah paham. Di mata orang lain, aku hanyalah seorang manajer proyek yang tidak tahu diri. Maya Sarilah yang setiap hari mendampingi Baskara Wijaya, menghadiri acara-acara penting, menjadi narahubung untuk wawancara CEO, dan menerima telepon pribadinya. Sementara aku, bahkan tidak berani memakai cincin kawin terlalu mencolok. Saat tamparan ketiga mendarat, aku mendengar staf administrasi, Rini, berbisik. "Kenapa Bu Kirana tidak mau mengalah saja?" Saat tamparan keempat, isak tangis Maya akhirnya berhenti. Saat tamparan kelima, pandanganku mulai kabur. Saat tamparan keenam, aku berpegangan pada partisi kubikel di sebelahku agar tidak jatuh. Tangan Baskara berhenti sejenak. Kukira dia akan sadar, tetapi Maya dengan lembut menarik napas, dan Baskara berkata, "Terus. Minta maaf." Aku tersenyum sedikit. Sudut bibirku yang robek terasa sakit, membuat seluruh tubuhku dingin. "Pak Baskara, pukul saja." Kilatan amarah melintas di matanya. Ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Saat tamparan terakhir mendarat, aku mendengar Maya mengembuskan napas lega, seolah akhirnya puas. Dia menunduk, menyeka air matanya, suaranya melembut. "Pak, aku kembali ke meja dulu ya. Aku benar-benar tidak ingin mengganggu pekerjaan lagi." Saat dia berjalan pergi, beberapa rekan kerja secara otomatis memberinya jalan, seolah dialah yang dipermalukan, dan aku yang dipukuli. Baskara berbalik, mengambil buku cek dari asistennya, dengan cepat menuliskan tanda tangannya, merobeknya, dan melemparkannya ke kakiku. "Kirana Anindita, isi sendiri berapapun yang kamu mau." Lembaran cek itu melayang sejenak sebelum jatuh di depan sepatuku. Di seluruh area kantor, tidak ada yang berbicara. Aku membungkuk dan mengambil cek itu. Kertasnya tipis, tetapi terasa seperti pisau yang membelah 3 tahun pernikahanku. Aku mengangkat kepala dan bertanya, "Pak Baskara, Anda yakin?" Dengan wajah dingin, dia berkata, "Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Kamu hanya sedikit dipermalukan. Maya hampir saja mengundurkan diri karenamu, dan proyek ini sedang di titik krusial. Kenapa kamu harus membuat masalah sekarang?" Aku menatapnya.
Ternyata 10 tamparan di mulutnya hanyalah sedikit dipermalukan. Aku mengangguk. Saya mengerti. Aku berbalik dan kembali ke mejaku. Rekan-rekan kerja segera menundukkan kepala, berpura-pura tidak melihat apapun. Aku menyalakan komputer. Hal pertama yang kulakukan bukanlah menangis atau mengirim pesan kepadanya. Aku masuk ke sistem prosedur perusahaan dan mengajukan permohonan untuk mengakses rekaman CCTV. Alasan pengajuan: pengumpulan bukti untuk perselisihan di area kantor. Kemudian, aku mengunduh semua notulensi rapat, catatan pembagian tugas, email otorisasi, dan log perubahan versi proyek Cakrawala yang pernah aku ikuti selama 3 tahun terakhir. Aku tidak membawa satupun dokumen milik perusahaan, tetapi aku membuat daftar semua hal yang bisa membuktikan kontribusiku, membuktikan otorisasi yang aku miliki, dan membuktikan bahwa Maya pernah mengubah konten. Pukul 7 malam, Dewi Lestari, manajer proyek lain, menghampiriku. Dia satu-satunya yang berani bertanya dengan suara pelan, "Bu Kirana, Anda baik-baik saja?" Aku mengunggah dokumen serah terima terakhir, masih hidup. Dia terdiam sejenak. Soal kejadian tadi. Aku melihatnya. Aku mengangkat mata. Suara Dewi sangat pelan. "Sebelum Maya menabrakmu, aku ada di dekat pantry." Dia sengaja. Aku mematikan komputer. "Kalau begitu, tolong ingat baik-baik perkataanmu itu." Dia tertegun. Aku mengambil tasku, melepaskan kartu identitas kantor dan meletakkannya di laci. Cincin kawin di jari manisku juga kulepaskan dan kutaruh bersama kartu identitas. 3 tahun lalu, saat Baskara memasangkannya di jariku, dia berkata, "Kirana, untuk sementara kita rahasiakan pernikahan ini untuk melindungimu." Belakangan aku baru mengerti, itu bukan untuk melindungiku, tapi agar dia lebih mudah untuk tidak mengakuiku di luar. Aku mengunci laci dan meninggalkan Wijaya Group. Saat sampai di lobi, telepon dari Baskara berdering. Aku tidak mengangkatnya. Dia mengirim pesan. "Malam ini pulanglah. Jangan bawa emosi sampai besok." Aku berdiri di bawah lampu jalan, menatap baris tulisan itu. Angin meniup pipiku yang perih. Aku menghapus pesan itu, mematikan fitur berbagi lokasi, memblokir nomor pribadinya, lalu memesan taksi ke sebuah hotel. Pukul 3 pagi, aku mengirimkan surat pengunduran diri ke HRD dan menjadwalkan email untuk dikirim ke Baskara. Judulnya hanya 4 kata, "Serah terima pengunduran diri." Waktu pengiriman: besok pagi pukul 9. Aku berbaring di ranjang hotel, wajahku bengkak hingga tak bisa menyentuh bantal. Layar ponselku menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, dari Maya Sari. "Bu Kirana, wanita yang terlalu ambisius itu tidak baik. Pada akhirnya, Pak Baskara tetap memilih di pihakku, kan?" Aku melihatnya, mengambil tangkapan layar, menyimpannya, lalu membalasnya 2 kata, "Selamat, ya." Keesokan paginya pukul 9, email pengunduran diriku terkirim tepat waktu. Pada saat yang sama, aku sudah duduk di ruang rapat HRD Cipta Inovasi. Di luar jendela kaca, sinar matahari menyinari gedung-gedung pencakar langit kota, menyilaukan mata. Direktur HRD memberiku berkas orientasi. "Ibu Kirana, Pak Gilang sudah melihat rekam jejak proyek publik Anda. Meskipun Cakrawala tahap 1 terdaftar atas nama Wijaya Group, semua orang di industri tahu siapa yang sebenarnya membangun kerangka kerjanya." Aku membuka berkas itu. Tidak ada basa-basi berlebihan, tidak ada tatapan kasihan. Itu membuatku merasa nyaman. "Saya perlu memastikan satu hal," kataku. "Saya tidak akan membawa rahasia dagang Wijaya Group dan tidak akan menggunakan data internal tanpa izin. Jika yang Cipta Inovasi butuhkan adalah sesuatu yang dicuri, saya akan pergi sekarang juga." Direktur HRD itu tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Pak Gilang sudah menduga Anda akan mengatakan ini." Aku mengangkat kepala. Pintu ruang rapat didorong terbuka. Gilang Perkasa masuk. Usianya sekitar awal 30-an, setelan jasnya rapi, di tangannya ada laporan industri yang sudah dicetak. Dia tidak menjabat tanganku, hanya meletakkan laporan itu di atas meja. "Ibu Kirana, yang kami butuhkan adalah kemampuan Anda, bukan dokumen Wijaya Group." Dia membuka halaman pertama. Cipta Inovasi sedang membangun sistem layanan kota sendiri. Arahnya mirip dengan Cakrawala, tetapi arsitektur dasarnya berbeda. "Saya pernah membaca artikel strategi teknis yang Anda publikasikan 3 tahun lalu. Model yang Anda ajukan saat itu hanya digunakan setengahnya oleh Wijaya Group." Aku menatap laporan itu, jari-jariku sedikit menegang. 3 tahun lalu, aku memang menulis artikel itu. Saat itu Baskara belum seperti sekarang.
Dia berkata, Kirana, idemu sangat bagus, tapi terlalu berisiko jika dipublikasikan atas namamu. Nanti kamu jadi target pesaing. Kita masukkan dulu ke dalam proyek perusahaan. Setelah Cakrawala sukses, aku akan membuat semua orang tahu tentangmu. Kemudian, Cakrawala sukses. Semua orang tahu tentang Baskara Wijaya. Tidak ada yang tahu Kirana Anindita. Gilang Perkasa bertanya, masih bersedia untuk mewujudkan setengah sisanya? Aku menutup laporan itu. Bersedia. Dia mengangguk. Selamat bergabung dengan Cipta Inovasi. Aku menandatangani kontrak. Kirana Anindita. Goresan penanya jelas, tidak gemetar. Sementara itu, di lantai teratas Wijaya Group, Baskara Wijaya melangkah keluar dari lift pada pukul 09.15. Dia secara refleks melihat ke arah mejaku. Meja itu kosong. Komputernya hilang. Cangkir minumnya hilang. Pot tanaman sukulen yang hampir mati lalu kuselamatkan di sudut meja juga hilang. Hanya kunci laci yang tergeletak di atas meja. Baskara berhenti melangkah. Rini dari bagian administrasi berdiri dengan gugup. Selamat pagi, Pak Baskara. Dia tidak menjawab. Kirana mana? Wajah Rini memucat, dia melirik ke arah Dewi Lestari. Dewi baru saja keluar dari ruang rapat sambil membawa dokumen proyek. Baskara mengerutkan kening. Aku bertanya padamu, di mana Kirana Anindita? Dewi terdiam sejenak. Dia sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Baskara seolah mendengar lelucon. Siapa yang menyetujuinya? Manajer HRD bergegas datang, suaranya bergetar. Pak Baskara, Bu Kirana menggunakan prosedur pengunduran diri darurat. Beliau masih punya sisa cuti tahunan yang belum diambil, dokumen serah terimanya lengkap, dan semua akses sudah dikembalikan. Wajah Baskara menjadi gelap. Siapa yang menyuruh kalian menyetujuinya? Manajer HRD tidak berani menjawab. Dewi menyodorkan tablet. Pak, ini email serah terima pengunduran diri dari Bu Kirana. Dia mengirimkannya pukul 3 pagi. HRD memprosesnya sesuai prosedur. Dia tidak membawa dokumen perusahaan apapun. Semua detail progres proyek sudah dicatat dengan jelas. Baskara tidak mengambil tablet itu. Dia tertawa dingin. Cuma ngambek saja. Dia bisa pergi kemana? Dewi menatapnya. Semua orang di area kantor menundukkan kepala. Akhirnya, Dewi berkata, dia pindah ke Cipta Inovasi. Wajah Baskara akhirnya berubah. Apa katamu? Hari ini mulai bekerja, tambah Dewi. Pihak Cipta Inovasi sudah mengeluarkan pengumuman penunjukan internal. Baskara merebut tablet itu. Di layar, terpampang daftar tim proyek yang baru diperbarui oleh Cipta Inovasi. Konsultan strategi produk senior, Kirana Anindita. Dia menatap 3 kata itu, seolah baru pertama kali mengenalku. Beberapa detik kemudian, dia meneleponku. Nada tunggunya terdengar dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Dia berganti ke nomor pribadinya, tetap tidak bisa tersambung. Dia menyuruh asistennya menelepon menggunakan nomor kantor. Aku menjawabnya. Suara asisten di seberang sana terdengar canggung. Bu Kirana. Pak Baskara ingin bicara. Aku berdiri di depan meja baruku di Cipta Inovasi, melihat komputer baru yang diberikan oleh rekan kerja. Tolong panggil saya konsultan Kirana. Asisten itu tercekat. Tak lama kemudian, suara Baskara terdengar. Kirana Anindita, apa sebenarnya maumu? Aku menyalakan mode pengeras suara dan meletakkan ponsel di atas meja. Pak Baskara, saya sedang dalam proses orientasi karyawan baru, tidak bisa mengobrol urusan pribadi. Dia merendahkan suaranya. Kembali. Aku bisa anggap kejadian kemarin tidak pernah terjadi. Aku tertawa. Tapi aku tidak bisa. Telepon di seberang sana hening sejenak. Dia sepertinya menahan amarah. Cek itu. Bukankah sudah kamu terima? Angkanya terserah kamu. Aku akan memberimu kompensasi. Aku menunduk melihat tas berisi bukti-bukti. Cek itu ada di dalamnya. Pak Baskara, cek itu akan saya simpan. Nadanya melunak. Nah, begitu baru benar. Apapun yang kamu mau, kita bicarakan di rumah. Saya akan menyimpannya sebagai barang bukti, kataku. Telepon menjadi sunyi senyap, aku menutupnya. Di sebelah mejaku, seorang rekan muda bertanya dengan suara pelan, Bu Kirana, perlu kopi? Aku mengangguk. Terima kasih. Dia tersenyum. Pak Gilang berpesan. Wajah Anda terluka, jadi kopinya diganti air hangat saja. Aku tertegun sejenak. Bukan karena terharu, tapi karena tiba-tiba sadar. Ternyata ketika seseorang melihat wajah orang lain terluka,
Reaksi pertamanya tidak harus berupa tuduhan kenapa dia mencari masalah, tapi bisa juga berupa segelas air hangat. Siang harinya, ibu mertuaku, Retno Kusumastuti, menelepon. Aku belum memblokirnya. Dia langsung berkata, "Kirana, Baskara bilang kamu membuat ulah sampai pindah ke perusahaan saingan." Aku sambil membolak-balik buku panduan karyawan. "Bukan membuat ulah, Bu. Tapi mengundurkan diri. Suami istri mana ada yang dendam sampai semalaman? Anak itu, Maya, ibu pernah bertemu dengannya. Anaknya lembut, tidak mungkin sengaja macam-macam denganmu. Kamu sebagai istri Baskara harus punya toleransi." Aku menutup buku itu. "Bu, kemarin dia menamparku 10 kali." Retno terdiam sejenak. Laki-laki kalau sedang emosi, tangannya kadang kelepasan. Jangan dibesar-besarkan sampai mempermalukan nama baik keluarga Wijaya. Aku menatap keluar jendela. Arus lalu lintas di bawah gedung Cipta Inovasi tampak seperti mainan. Tiba-tiba aku merasa ini konyol. Wajahku bukanlah wajah, tapi nama baik keluarga Wijaya adalah segalanya. "Kalau begitu, ibu tenang saja," kataku. "Saya akan segera mengembalikan status menantu keluarga Wijaya ini." Suara Retno menajam. "Apa maksudmu?" "Gugatan cerai akan saya kirim melalui pengacara." Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon. Pukul 3 sore, aku menerima SMS dari Baskara. Dia menggunakan nomor baru. "Kirana, jangan menyesal. Aku memblokir nomor itu." Pukul 6 sore. Rapat kick-off proyek Cipta Inovasi selesai. Gilang Perkasa bertanya padaku, "Hari pertama, sudah beradaptasi?" "Lebih mudah daripada beradaptasi dengan tamparan," jawabku. Ruang rapat hening sejenak. Dia tidak tertawa atau bertanya lebih lanjut, hanya berkata, "Minggu depan ada forum industri. Cipta Inovasi akan mengumumkan proposal baru sistem layanan kota. Apa Anda bersedia menjadi pembicara utama?" Aku menatap layar proyektor, di mana tertulis nama Kirana Anindita sebagai pembicara utama. Selama 3 tahun terakhir, aku telah membuat proposal yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pembicara utamanya selalu Baskara Wijaya. Aku mengangguk. "Bersedia." Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Maya. Dia mengirim sebuah foto. Di foto itu, dia duduk di mejaku yang dulu, di atas meja ada pot sukulen lamaku. Teks foto. "Bu Kirana, posisimu sudah kuisi." Aku melihat foto itu dan membalasnya. "Jaga baik-baik." Aku tidak menyangka, hari pertama Maya menduduki posisiku, dia langsung membuat masalah. Keesokan paginya, Dewi mengirim pesan dari nomor pribadinya. Dia mengubah parameter demo klien Cakrawala 2.7. Aku sedang berada di ruang rapat Cipta Inovasi, menulis proposal baru. Melihat pesan itu, aku berhenti sejenak. Bagian mana yang diubah? Dewi mengirim balasan. "Ambang batas respons inti." Aku meletakkan pulpen. Parameter itu tidak bisa diubah sembarangan. Sistem Cakrawala dirancang untuk layanan publik perkotaan. Jika ambang batas respons diturunkan, demo memang akan terlihat lebih mengesankan, tetapi dalam operasi nyata, itu akan menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya. Dulu, Dewan Direksi merasa reaksi sistem kurang wah dan ingin aku menurunkannya. Aku menolaknya dengan susah payah. Baskara saat itu juga tahu, karena aku menyerahkan laporan risikonya langsung kepadanya. Aku membalas Dewi. "Simpan notulensi rapat." Dia cepat menjawab, "Sudah." Tapi Maya bilang ini atas persetujuan Pak Baskara. Aku tidak membalas lagi. Setengah jam kemudian, rapat internal Cipta Inovasi dimulai. Gilang Perkasa duduk di kursi utama dan hanya mengatakan satu kalimat, "Konsultan Kirana, hari ini Anda yang pimpin." Aku berdiri di depan layar. Saat itu, aku tidak memperkenalkan masa laluku, tidak juga menjelaskan lukaku. Aku hanya membahas proposal. Sistem layanan kota bukanlah proyek untuk pamer. Tujuannya bukan agar pimpinan melihat animasi yang indah di layar presentasi, melainkan agar saat terjadi hujan badai, listrik padam, jalanan macet, dan rumah sakit penuh, sumber daya benar-benar sampai ke tempat yang seharusnya. Ruang rapat sangat hening, aku beralih ke halaman kedua. Oleh karena itu, prinsip saya adalah tidak mengorbankan skenario nyata demi data yang terlihat bagus di permukaan. Gilang Perkasa mengangkat matanya dan menatapku sejenak. Aku tahu dia mengerti. Siang harinya, Baskara menelepon lagi dengan nomor baru. Awalnya aku tidak mau mengangkat, tetapi pengacaraku, Pak Budi, mengingatkan bahwa komunikasi yang diperlukan bisa direkam.
Aku menjawabnya dan mengaktifkan notifikasi perekaman suara. Kirana Anindita. Suaranya menahan amarah. Kamu menyuruh Dewi menjadi mata-matamu? Aku tertawa. Pak Baskara. Risiko proyek bukanlah ajang perebutan kekuasaan di istana. Siapa yang mengubah parameter? Dialah yang bertanggung jawab. Kamu masih berani bicara soal tanggung jawab? Katanya dingin. Kenapa sebelum kamu pergi tidak menyerahkan logika inti dengan jelas? Sudah saya serahkan. Kataku. Email, dokumen, notulensi rapat, laporan risiko, semuanya ada di sistem perusahaan. Anda yang tidak membacanya, itu masalah Anda. Dia terdiam. Aku melanjutkan, dan satu lagi, saya tidak membawa satupun dokumen dari Wijaya Group, jangan menuduh saya lagi. Dari seberang telepon, terdengar suara Maya, sangat lirih. Pak Baskara, sudahlah. Bu Kirana salah paham denganku. Dia pasti tidak akan membantuku. Membantunya. Aku memegang ponsel, tiba-tiba ingin tertawa. Suara Baskara menjadi lebih dingin. Dengar. Maya masih membelamu. Kalau begitu, sampaikan terima kasihku padanya, Kirana Anindita. Aku langsung menutup telepon. Sore harinya, Pak Budi menghubungiku. Ibu Kirana, permohonan rekaman CCTV sudah ada jawaban. Wijaya Group menolak memberikan video lengkap dengan alasan keamanan internal, tetapi mereka mengakui bahwa ada kontak fisik yang terjadi di area kantor hari itu. Pengakuan tertulisnya sudah didapat, tanyaku. Sudah. Cukup. Pak Budi berhenti sejenak. Selain itu, cek kosong dari Pak Baskara sudah kami pindai dan simpan sebagai barang bukti. Cek itu sendiri tidak bisa membuktikan semuanya, tetapi bisa menunjukkan niat untuk memberikan kompensasi setelah kejadian. Aku menatap proposal di layar komputerku. Saya mengerti. Saya tidak butuh menang gugatan secara instan. Lalu apa yang Anda inginkan? Saya ingin setiap kali dia menyangkal, ada sesuatu yang menampar wajahnya, kataku. Malamnya, aku kembali ke hotel untuk mengemasi barang-barangku. Sebenarnya, aku dan Baskara punya apartemen pernikahan. Sebuah unit penthouse di pusat kota, luasnya lebih dari 200 meter persegi. Aku yang mengawasi renovasinya. Warna gorden, tinggi meja makan, pencahayaan ruang kerja, semuanya aku pilih satu persatu. Tapi itu bukan rumah. Baskara jarang pulang. Kalaupun pulang, seringnya dengan bau alkohol dan pesan dari Maya. Dulu aku berpikir, tidak apa-apa jika seseorang sibuk, asalkan hatinya ada untukku. Sekarang aku berpikir, orang yang hatinya ada untukmu tidak akan membiarkanmu difitnah dan bahkan terlalu malas untuk memeriksa rekaman CCTV. Aku pergi ke apartemen untuk mengambil dokumen-dokumenku. Begitu membuka pintu, aku mencium aroma parfum asing. Di atas meja kopi ruang tamu, ada sepasang anting wanita. Bukan milikku. Aku berdiri di ambang pintu, tiba-tiba merasa bahkan untuk marah pun sudah terlalu lelah. Aku masuk ke kamar tidur, mengambil kartu keluarga, salinan akta nikah, kotak perhiasanku, dan beberapa kontrak pribadi. Di lemari pakaian, bajuku masih menempati setengah sisi. Aku hanya mengambil beberapa potong yang sering kupakai. Sebelum pergi, aku melihat sebuah foto di atas nakas. Foto saat aku dan Baskara mendaftarkan pernikahan. Di foto itu, dia menggenggam tanganku dan berbisik, Kirana, setelah perusahaan stabil, aku akan memberimu pesta pernikahan. 3 tahun berlalu. Perusahaan stabil. Pesta pernikahan tidak ada. 10 tamparan malah ada. Aku membalikkan foto itu menghadap ke bawah. Begitu keluar dari lift, Baskara sudah berdiri di parkiran bawah tanah. Sepertinya dia sudah menunggu lama. Kamu kembali mengambil barang? Kenapa tidak memberitahuku? Aku menatapnya. Pandangannya jatuh ke wajahku, keningnya berkerut. Bengkaknya belum hilang. Bekas tamparan sudah memudar, tapi masih terlihat. Dia mengulurkan tangan ingin menyentuh wajahku. Aku mundur selangkah. Tangannya berhenti di udara. Kirana, suaranya melembut. Kemarin aku memang gegabah. Ini pertama kalinya dia mengakui kesalahannya, tapi bukan permintaan maaf, minggir, kataku. Dia menahan emosinya. Kamu pergi ke Cipta Inovasi untuk memaksaku tunduk? Bukan. Lalu apa? Bekerja. Wajahnya menjadi gelap. Kamu harus menggunakan cara seperti ini untuk bertengkar denganku? Aku menatapnya. Baskara, sampai sekarang kamu masih menganggap aku sedang bertengkar? Dia tidak menjawab. Aku mengeluarkan draft gugatan cerai dari tasku. Tanda tangani. Wajahnya langsung menjadi sedingin es. Kamu gila. Aku sangat sadar. Dia menatap gugatan itu, tiba-tiba tersenyum.
Hanya karena Maya? Kirana, kapan kamu jadi sekecil ini hatinya? Aku menyodorkan gugatan itu padanya. Bukan karena Maya. Karena kamu. Dia tidak menerimanya. Lampu parkiran bawah tanah yang putih terang menyoroti gejolak emosi di matanya. Dia menggeram. Aku tidak akan tanda tangan. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita lanjutkan ke pengadilan. Dia tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Kirana, jangan habiskan kesabaranku. Aku menatap tangannya. 3 tahun lalu, tangan ini pernah melindungiku dari pecahan gelas. Kemarin, tangan ini menamparku 10 kali. Aku melepaskan jari-jarinya satu persatu. Baskara, kesabaranmu, aku tidak butuh lagi. Maya segera tahu aku mengajukan gugatan cerai. Karena keesokan harinya, dia mengunggah status di media sosial. Hanya satu kalimat. Tidak semua kepergian akan ada yang menahan. Fotonya adalah jendela besar di ruang CEO. Dia cerdas, tidak menunjukkan wajah, tetapi semua karyawan Wijaya Group tahu itu kantor siapa. Dewi mengirimkan tangkapan layarnya padaku. Perlu aku minta orang untuk menurunkannya? Aku menjawab. Tidak perlu. Semakin dia bangga, semakin mudah dia membuat kesalahan. Benar saja. Sore harinya, gladi bersih internal Cakrawala tahap 2 mengalami masalah besar. Maya. Demi membuat data di halaman presentasi terlihat lebih baik, mengubah ambang batas yang sebelumnya, telah aku kunci dan menghapus notifikasi peringatan. 10 menit sebelum gladi bersih dimulai, tim penguji mengingatkan adanya risiko, tetapi dia berkata, cara Bu Kirana yang dulu itu terlalu konservatif. Pak Baskara ingin lihat hasil yang memukau. Hasilnya, pada menit ke-7 gladi bersih, saat sistem menyimulasikan penanganan hujan badai di kota, algoritma mengalokasikan 3 mobil ambulans ke area yang sama, menyebabkan 2 area berisiko tinggi lainnya tidak mendapatkan respons. Dewan direksi yang hadir terdiam. Perwakilan klien langsung bertanya, model ini siapa yang menyetujuinya? Wajah Maya memucat. Dia menatap Baskara. Baskara duduk di kursi utama, wajahnya suram. Rapat ditunda. Setelah rapat selesai, Dewi dipanggil ke ruang CEO. Dia kemudian memberitahuku bahwa suasana di ruangan itu sangat mencekam. Baskara bertanya di mana proposal yang asli. Dewi menjawab bahwa proposal itu sudah diserah terimakan oleh Bu Kirana sebelum mengundurkan diri dan ada di sistem. Kenapa tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan baik? Karena simulasi intinya selalu beliau yang kerjakan. Maya menjadi panik. Mbak Dewi, apa maksudmu? Apa tanpa Kirana Anindita, proyek Wijaya Group tidak bisa jalan? Dewi menatapnya sekilas. Setidaknya untuk sekarang, memang tidak berjalan dengan baik. Mata Maya langsung memerah. Pak Baskara, aku tahu kalian semua merasa aku tidak sebaik dia. Tapi aku sudah berusaha keras. Aku hanya ingin membantu Bapak. Baskara memijat pelipisnya. Keluar. Maya tertegun. Pak, ku bilang, keluar. Ini adalah pertama kalinya Baskara membuatnya malu di depan umum. Tapi rasa malu ini sudah terlambat. Malamnya, aku menerima telepon dari Pak Haryo, klien besar dari Cakrawala tahap 1 dan salah satu orang pertama yang mendukungku. Kirana, kamu benar-benar pindah ke Cipta Inovasi? Dia menghela napas. Gladi bersih Wijaya Group hari ini gagal total. Aku baru tahu kamu sudah pergi. Baskara itu benar-benar keterlaluan. Aku tidak berkomentar. Pak Haryo melanjutkan, proyek tahap 2 akan kami evaluasi ulang. Cipta Inovasi juga sedang mengerjakan sistem layanan kota, kan? Aku duduk tegak. Pak Haryo, saat ini saya tidak bisa membahas hal-hal yang berkaitan dengan Wijaya Group. Tapi Cipta Inovasi memang memiliki arah proyek yang independen, terbuka, dan sesuai aturan. Pak Haryo tertawa. Kamu masih saja sangat berhati-hati. Minggu depan di forum, aku akan datang mendengarkan presentasimu. Setelah menutup telepon, aku menatap keluar jendela sejenak. Bukan karena merindukan Wijaya Group, tapi teringat masa-masa sulit saat mengerjakan Cakrawala tahap 1. Klien pernah menelepon jam 3 pagi untuk memaki-maki. Baskara sedang ada perjalanan bisnis. Aku yang duduk di ruang rapat semalaman merevisi proposal, 3 hari berturut-turut tidak pulang. Saat itu, dia kembali membawa sebuket bunga dan berkata, Kirana, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku memeluk bunga itu dan merasa semua lelahku terbayar. Sekarang baru aku sadar. Beberapa orang mengatakan terima kasih atas kerja kerasmu bukan karena mereka peduli padamu, tapi karena mereka tahu kamu masih bisa terus bekerja keras. Keesokan harinya, Baskara datang sendiri ke Cipta Inovasi.
Resepsionis meneleponku dengan suara gugup. Bu konsultan, CEO Wijaya Group ada di bawah. Katanya ingin bertemu Anda. Aku sedang merevisi naskah presentasi. Tolak saja. 5 menit kemudian, Gilang Perkasa mengetuk pintu dan masuk. Baskara Wijaya bilang, kalau kamu tidak turun, dia akan menghubungi tim hukum cipta inovasi dengan alasan sengketa bisnis. Aku menutup laptop. Baiklah, saya akan turun. Gilang menatapku, melihat bekas luka di wajahku yang belum sepenuhnya hilang. Perlu ada yang menemani? Tidak perlu. Aku berjalan ke lobi bawah. Baskara berdiri di sana, setelan jas hitamnya membuat ekspresinya terlihat kaku. Banyak karyawan cipta inovasi yang diam-diam meliriknya. Kalimat pertamanya saat melihatku adalah, "Kamu puas sekarang?" Aku tersenyum. Maksud Bapak yang mana? Klien yang mengevaluasi ulang? Dewi yang tidak kooperatif? Atau gladi bersih proyek yang gagal? Dia menatapku tajam. Bukankah ini yang ingin kamu lihat? Bukan. Lalu kenapa Anda tidak mengingatkan saya? Aku menatapnya, tiba-tiba merasa ini sangat menggelikan. Saya sudah mengingatkan. Laporan risiko, notulensi rapat, email yang di-CC ke Anda, semuanya Anda tanda tangani, ekspresinya membeku. Waktu itu aku sangat sibuk, jadi sekarang sangat senggang untuk datang menyalahkanku. Dia terdiam oleh perkataanku. Beberapa detik kemudian, dia melunakkan nadanya. Kirana, kembalilah ke Wijaya Group. Cakrawala 27 tetap jadi tanggung jawabmu. Maya tidak akan ikut campur. Lalu? Tanyaku. Lalu? Cakrawala 27. Kita pulang dan bicara. Bicara soal, apakah tanganku sakit saat menamparmu? Wajahnya berubah. Terdengar desahan tertahan di lobi. Baskara merendahkan suaranya. Kamu harus membicarakan ini di depan umum? Saat Anda menamparku, itu juga di depan umum. Rasa malu akhirnya muncul di matanya. Aku mengeluarkan surat somasi dari tas dan menyerahkannya. Pak Baskara, ini adalah surat somasi atas pencemaran nama baik dan kekerasan dalam rumah tangga. Silakan hubungi pengacara saya untuk kelanjutannya. Dia tidak menerimanya. Aku meletakkan surat itu di atas meja resepsionis. Dan satu lagi, saya tidak akan kembali ke Wijaya Group. Baskara menatapku tajam. Karena cipta inovasi memberimu jabatan yang lebih tinggi? Karena di sini tidak ada yang menamparku. Lah. Lobi menjadi benar-benar hening. Wajahnya menjadi sangat buruk. Aku berbalik untuk naik ke atas. Sebelum pintu lift tertutup, aku melihat Maya berlari masuk dari mobil Baskara. Dia mungkin mengikutinya. Dia memegang lengan Baskara dengan wajah penuh kesedihan. Pak, aku hanya khawatir pada Bapak. Namun, untuk pertama kalinya, Baskara tidak langsung menatapnya. Dia mengangkat kepala, menatap ke arah lift. Saat itu aku tahu. Bukan karena dia tiba-tiba mencintaiku. Tapi karena dia akhirnya sadar, sesuatu yang telah dia buang, mulai memengaruhi kepentingannya. Saat pertama kali Pak Budi bertemu denganku, dia menatap wajahku selama 3 detik. Bukan karena penasaran, tapi untuk menilai cedera. Dia menyodorkan sebuah formulir. Ibu Kirana, jika Anda ingin menuntut atas kekerasan fisik, Anda perlu melakukan visum. Sekarang sudah beberapa hari berlalu, bekasnya mungkin berkurang, tapi foto, rekam medis, dan kesaksian saksi bisa membantu. Aku menyerahkan ponselku. Di dalamnya ada foto wajahku yang kuambil di hotel malam itu. Pipi kiri bengkak, sudut bibir robek, dan ada memar di ujung mata. Pak Budi melihatnya dengan perlahan. Malam itu Anda tidak ke rumah sakit? Pergi. Aku mengeluarkan rekam medis dan bukti pembayaran. Dokter UGD menyarankan untuk observasi, tapi saya tidak mau. Besoknya saya harus mulai bekerja. Pak Budi menatapku. Dia tidak menyuruhku istirahat, hanya berkata, materinya sangat lengkap. Cek kosong ini bagaimana? Tanyaku lagi. Dia memakai sarung tangan dan memasukkan cek itu ke dalam kantong transparan. Ini tidak bisa membuktikan tindakan penamparan secara langsung. Tapi bisa membuktikan adanya upaya kompensasi setelahnya. Terutama jika pihak lawan menyangkal adanya unsur penghinaan, cek ini akan sangat berguna. Aku mengangguk. Ada ini juga. Aku membuka tangkapan layar SMS dari Maya. Kalimat. Pada akhirnya, Pak Baskara tetap memilih di pihakku, kan? Dan juga unggahan media sosialnya saat duduk di mejaku, semuanya ada di sana. Pak Budi mengangkat alis. Dia sangat proaktif. Dia selalu sangat proaktif. Baiklah. Kalau begitu kita akan berjalan di 2 jalur, Pak Budi menutup berkasnya. Pertama, perceraian. Kedua, gugatan pencemaran nama baik dan pelecehan di tempat kerja.
Mengenai pihak Wijaya Group, jika mereka menuduh Anda membocorkan rahasia, kita siapkan bukti independensi proyek Anda di Cipta Inovasi. Sudah saya siapkan, kataku. Aku menyerahkan dokumen pendirian proyek Cipta Inovasi, daftar kutipan dari makalah publik, dan lini masa pengembangan independen. Pak Budi tersenyum sedikit. Ibu Kirana, Anda tidak terlihat seperti datang untuk berkonsultasi. Seperti apa? Seperti datang untuk memanen jala. Aku terdiam sejenak. Saya hanya tersadarkan oleh tamparan. Setelah dari kantor hukum, aku menerima telepon dari ibu mertuaku. Kali ini nadanya lebih keras dari sebelumnya. Kirana, malam ini pulang ke rumah utama untuk makan malam. Saya tidak ada waktu, kataku. Kamu harus datang. Suaranya menekan. Masalahmu dengan Baskara sudah memengaruhi perusahaan. Kamu adalah menantu keluarga Wijaya, bukan gadis manja di luar sana. Aku berdiri di pinggir jalan, melihat lampu merah menghitung mundur. Ibu Retno, saya pertama-tama adalah Kirana Anindita, telepon hening sejenak. Retno tertawa dingin. Tanpa keluarga Wijaya, kamu pikir kamu bisa sampai di titik ini? Lampu hijau menyala total, orang-orang mulai berjalan. Aku tidak bergerak tanpa saya, Cakrawala Tahapi Wijaya Group tidak akan lolos Yensho. Tanpa saya, kasus penjaminan ilegal dana pribadi ibu sudah meledak. Tanpa saya, materi kunci untuk perebutan kekuasaan Baskara di Dewan Direksi 3 tahun lalu tidak akan ada yang bisa menyiapkannya dalam semalam. Suaraku datar. Ibu Retno, dulu saya tidak mengungkitnya karena saya menganggap kalian keluarga. Bukan karena saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Napas di seberang telepon terdengar berat. Kirana Anindita, kamu mengancamku? Bukan, kataku. Ini pemberitahuan. Saya tidak akan lagi membereskan kekacauan keluarga Wijaya. Aku menutup telepon. Malam itu, aku tetap pergi ke rumah utama keluarga Wijaya. Bukan untuk berkompromi, tapi untuk mengambil kembali barang-barangku. Rumah utama keluarga Wijaya terang benderang. Saat aku masuk, Baskara duduk di sofa dengan wajah dingin. Maya juga ada di sana. Dia mengenakan gaun berwarna terang, duduk di sebelah Retno dengan mata merah, seolah aku telah menindasnya hingga tak berdaya. Kalimat pertama Retno saat melihatku adalah, minta maaf. Aku meletakkan tasku di sofa. Minta maaf pada siapa? Pada Maya? Kamu menyeretnya ke dalam masalah rumah tangga kalian, dan membuatnya jadi bahan gunjingan di kantor, kata Retno dengan suara berat. Dia gadis baik-baik yang bekerja untuk Baskara, kenapa harus kamu cemarkan namanya? Aku menatap Baskara. Dia tidak bicara, seolah setuju. Maya langsung menunduk. Ibu, jangan begitu. Bu Kirana mungkin hanya terlalu mencintai Pak Baskara. Bu Kirana, panggilannya yang lirih itu seperti jarum yang menusuk udara di rumah ini. Aku menikah dengan Baskara selama 3 tahun, dan di rumah ini masih ada yang berani memanggilku Bu Kirana. Aku duduk. Mbak Maya, kamu tahu apa hubunganku dengan Baskara? Bulu matanya bergetar. Saya tahu. Kalian dulu hubungannya baik. Aku tertawa. Hanya baik? Baskara akhirnya angkat bicara. Kirana, jangan membuat keributan. Aku menatapnya. Kamu takut apa? Keningnya berkerut, Retno menggebrak meja. Cukup, pernikahan rahasia itu dulu kamu sendiri yang setuju. Sekarang kamu ungkit lagi, apa gunanya? Maya tiba-tiba mengangkat kepala. Kali ini dia benar-benar terkejut. Dia tidak tahu bahwa aku bukanlah mantan kekasih Baskara. Bukan bawahan yang cintanya tak terbalas. Bukan juga wanita gila yang mendekati CEO. Aku adalah istrinya yang sah secara hukum. Ruang tamu hening sejenak. Wajah Maya perlahan memucat. Tapi reaksinya cepat. Air mata langsung menggenang. Pak Baskara, Bapak sudah menikah? Lalu kenapa? Kenapa Bapak tidak pernah bilang? Apa? Apa aku sudah melakukan kesalahan? Baskara menatapnya dengan ekspresi rumit. Aku menatap pemandangan itu dengan dingin. Drama yang sangat familiar. Selalu dia yang menjadi korban, selalu orang lain yang salah. Aku mengeluarkan gugatan cerai dari tas dan meletakkannya di atas meja kopi. Sekarang kamu tahu, belum terlambat. Tanda tangani ini, dan dia akan menjadi lajang. Retno marah. Beraninya kamu? Aku meletakkan pulpen di atasnya juga. Kenapa tidak berani? Baskara menatap gugatan itu, tatapannya begitu dalam dan menakutkan. Kirana, kamu harus seperti ini? Ya, kataku. Dia mengambil gugatan itu dan, sedetik kemudian, merobeknya menjadi 2. Potongan kertas berjatuhan di lantai. Tanpa izinku, kamu tidak akan bisa bercerai. Aku menatap sobekan kertas itu,
tidak membungkuk untuk memungutnya. Baskara, kamu bisa merobek 1 lembar, aku bangkit berdiri, tapi kamu tidak bisa merobek yang kedua, yang ketiga, dan juga tidak bisa merobek surat panggilan pengadilan. Maya menangis sambil memegang lengan Baskara. Pak, aku pergi saja, ya. Aku tidak ingin kalian karena aku. Aku memotongnya. Mbak Maya, jangan buru-buru pergi. Dia membeku. Aku mengeluarkan dokumen lain. Catatan operasional, saat kamu mengubah parameter Cakrawala 277, sudah saya ajukan untuk disertifikasi. Kamu boleh menduduki posisiku, tapi kalau kamu mengubah hasil kerjaku, kamu harus bertanggung jawab. Pupil matanya menyusut, Baskara menatapnya tajam. Catatan operasional apa? Bibir Maya gemetar. Aku tidak. Aku hanya mengoptimalkannya sesuai arahan Bapak. Aku tersenyum. Kalau begitu, biarkan log sistem yang bicara. Makan malam keluarga itu akhirnya berubah menjadi sesi interogasi. Wajah Retno sangat buruk, seperti disiram tinta. Dia mengatur makan malam ini dengan maksud agar aku tunduk. Dia pikir aku akan seperti dulu, demi Baskara, demi nama baik keluarga Wijaya, menelan semua keluh kesah. Tapi aku meletakkan gugatan cerai di atas meja, meletakkan catatan operasional Maya di atas meja, dan juga membeberkan semua urusan yang telah aku bereskan untuk keluarga Wijaya selama 3 tahun pernikahan rahasia ini, satu persatu. Di atas meja, sup panas masih mengepul, tidak ada yang menyentuh makanan. Baskara mengambil catatan operasional itu. Di sana tertulis dengan jelas bahwa setelah aku mengundurkan diri, Maya menggunakan hak akses proyek sementara untuk mengubah ambang batas respons inti dan menghapus notifikasi peringatan. Suara Baskara menjadi dingin. Siapa yang memberimu hak akses ini? Air mata Maya semakin deras. Administrasi yang membukakannya untukku. Aku kira itu hanya parameter biasa. Pak, aku benar-benar tidak tahu akan jadi seserius ini. Aku mengingatkannya dengan datar. Di formulir permohonan hak akses administrasi, yang menandatangani persetujuan adalah dirimu sendiri. Maya membeku. Udara di sekitarnya terasa membek. Retno mengerutkan kening. Kirana, urusan pekerjaan selesaikan di kantor. Malam ini kita bicara soal pernikahanmu dengan Baskara. Baik. Aku menarik kembali dokumen itu. Kalau begitu kita bicara soal pernikahan. Aku menatap Baskara. Pertama, cerai. Kedua, pembagian harta gonogini sesuai prosedur hukum. Ketiga, mengenai tindakanmu menamparku di depan umum, buktinya akan aku simpan dan aku berhak menuntut. Keempat, jika Maya terus secara terbuka mengisyaratkan bahwa aku adalah pihak ketiga yang merusak hubungannya denganmu, aku akan menuntutnya. Maya menangis sambil menggelengkan kepala. Aku tidak. Unggahan media sosialmu belum dihapus. Perlu aku tampilkan di layar sekarang? Dia benar-benar terdiam. Baskara menatapku seolah tidak mengenalku. Dulu kamu tidak seperti ini. Aku tersenyum. Dulu aku belum pernah ditampar 10 kali olehmu. Wajahnya sedikit berubah. Retno segera berkata, Baskara sudah tahu salah. Laki-laki butuh muka. Kamu sebagai istri, membantahnya di depan umum di kantor. Dia lepas kendali sesaat itu bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi, aku mengangguk, makanya aku bercerai, biar dia bisa mencari orang yang lebih bisa memaklumi. Kirana Anindita. Seru Retno. Jangan lupa. Dulu saat ayahmu sakit, keluarga Wijaya yang membantumu menghubungi rumah sakit. Kalimat ini akhirnya membuat tatapanku menjadi dingin. Ayahku, 2 tahun lalu, operasi kanker lambung dan memang dirawat di rumah sakit terbaik. Dulu aku mengira itu semua diatur oleh Baskara. Belakangan aku baru tahu, jalur khusus untuk operasi itu kudapatkan dari sumber daya klien Cakrawala tahap 1. Keluarga Wijaya hanya membantuku menelepon sekali, tapi mereka menjadikannya sebagai utang budi selama 2 tahun. Aku mengeluarkan bukti pembayaran dan email korespondensi dengan pihak rumah sakit dari tas. Ibu Retno, masalah ini sudah lama saya cari tahu. Biaya operasi saya bayar sendiri, dokter bedahnya direkomendasikan oleh Pak Haryo. Bantuan yang katanya dari keluarga Wijaya, hanyalah sebuah telepon konfirmasi ke kantor administrasi rumah sakit. Wajah Retno menegang. Aku melanjutkan, utang budi ini sudah kalian gunakan selama 2 tahun. Cukup. Baskara menatap catatan itu, keningnya semakin berkerut. Kapan kamu menyelidikinya? Sejak pertama kali kamu menggunakan masalah ini untuk menekanku. Dia terdiam. Sebelum ayahku meninggal, dia memegang tanganku dan berkata, Kirana, jangan jadikan rasa terima kasih sebagai utang yang kamu pikul seumur hidup. Waktu itu aku tidak mengerti.
Sekarang aku mengerti. Hal yang paling menakutkan dalam sebuah hubungan bukanlah berutang, tetapi ada orang yang menjadikan setiap kelembutan hatimu sebagai modal untuk menekanmu di kemudian hari. Maya tiba-tiba berkata dengan suara pelan, Bu Kirana, kalau Anda begitu perhitungan, kenapa dulu mau menikah dengan Pak Baskara? Aku menatapnya. Karena aku pernah mencintainya. Jari Baskara bergerak sedikit. Suaraku sangat stabil. Tapi pernah mencintai bukan berarti harus tetap tinggal setelah dipukuli. Tidak ada yang bicara di ruang tamu. Aku mengambil tas dan bersiap untuk pergi. Baskara tiba-tiba berdiri. Aku antar. Tidak perlu. Kirana. Dia berjalan ke arahku dan menghalangi pintu. Kita perlu bicara. Pengacaraku yang akan bicara. Dia merendahkan suaranya. Kamu harus mengubah hubungan kita menjadi seperti ini? Aku menatapnya. Bukan aku yang mengubahnya. Aku menunjuk wajahku sendiri. Kamu yang mengubahnya. Dengan tamparan demi tamparan. Jakunnya bergerak naik turun. Tepat saat itu, Maya tiba-tiba memegangi dadanya, tubuhnya bergoyang. Pak, aku merasa tidak enak badan. Baskara secara naluriah menoleh. Maya terkulai lemas. Cepat bantu dia. Seru Retno. Baskara ragu sejenak, tapi akhirnya berjalan mendekat dan menopang Maya. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan adegan ini. Bagus sekali. Aku tidak perlu membuat pilihan. Dia akan selalu memilih untukku. Aku membuka pintu dan melangkah ke dalam malam. Di belakangku, terdengar suara Baskara, Kirana, tunggu. Aku tidak menoleh. Angin di luar rumah utama terasa dingin. Aku membuka ponsel, dan melihat pesan dari Pak Budi. Berkas pengadilan bisa diajukan, Anda yakin? Aku menjawab, yakin. 3 hari setelah gugatan cerai diajukan, Wijaya Group mengalami masalah yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Dana amal pribadi milik Retno, ditanyai oleh pihak mitra, mengenai dana jaminan dari 3 tahun lalu. Seharusnya masalah ini tidak menjadi besar, karena di masa lalu, selalu aku yang menanganinya di belakang layar. Retno suka melakukan kegiatan amal, suka berdiri di bawah sorotan dan berpidato, tetapi tidak sabar membaca detail kontrak. 3 tahun lalu, untuk membantu perusahaan seorang teman lama, dia menggunakan nama yayasan untuk memberikan jaminan ilegal. Saat itu, Baskara sedang memperjuangkan sebuah proyek di luar negeri dan tidak bisa diganggu. Retno mendatangiku dan berkata, Kirana, kamu menantu keluarga Wijaya. Masalah kecil ini, bantu ibu bereskan. Aku menghabiskan 2 minggu untuk melengkapi prosedur, berdiskusi dengan tim hukum, dan menutupi lubang itu sedikit demi sedikit. Setiap tahun, saat perpanjangan kontrak, audit, dan laporan, aku yang mengawasinya. Tahun ini, aku tidak lagi mengawasinya. Masalah itu pun meledak. Retno meneleponku 17 kali. Tidak satu pun kuangkat. Dia mengirim pesan. Kirana, kamu yang paling tahu soal yayasan. Segera kembali. Aku membalas. Silakan cari auditor profesional. Dia cepat mengetik lagi. Kamu sengaja ingin melihat keluarga Wijaya malu? Aku menatap layar dan membalas. Saya hanya berhenti menutupi aib kalian. Sore harinya, Baskara secara pribadi menelepon Departemen Hukum Cipta Inovasi. Alasannya, Wijaya Group mencurigai aku telah membocorkan informasi internal setelah mengundurkan diri dan mengganggu urusan pribadi keluarga Wijaya. Pak Budi meneruskan pesan itu padaku dengan nada tenang. Mereka panik. Aku melihatnya dan, untuk pertama kalinya, tersenyum sedikit. Paniknya terlalu lambat. Cipta Inovasi tidak panik. Gilang Perkasa memanggilku ke kantornya. Di mejanya ada surat dari pengacara Wijaya Group. Perlu perusahaan turun tangan? Untuk sementara tidak perlu, kataku. Ini masalah pribadi saya. Dia mengangguk. Cipta Inovasi akan melindungi hak kerja normal karyawan, tapi tidak akan ikut campur dalam urusan pribadi. Jika Anda butuh sumber daya, ajukan sesuai prosedur. Kalimat ini membuatku sangat tenang. Tidak semua bantuan harus dibalut dengan ambiguitas dan pemberian. Batasan yang jelas justru lebih bersih. Aku kembali ke mejaku dan melanjutkan persiapan untuk presentasi forum. Pukul 5 sore, Dewi mengirimkan transkrip rekaman suara rapat proyek Wijaya Group. Dalam rapat itu, Maya berkata, Kirana Anindita pasti meninggalkan jebakan sebelum pergi. Kalau tidak, sistem ini tidak akan sesulit ini untuk diambil alih. Dia sengaja membuat kita gagal. Seseorang bertanya, kalau begitu, perlu dihubungi untuk kembali membantu. Maya langsung menjawab, Pak Baskara sudah menghubunginya.
Dia meminta harga yang sangat tinggi dan mengancam Pak Baskara. Aku membaca kalimat meminta harga yang sangat tinggi itu tanpa emosi sedikit pun. Dia akhirnya mulai mengarang cerita. Selama dia mengarang, dia akan meninggalkan jejak. Aku meneruskan transkrip itu ke Pak Budi. Pak Budi membalas. Bisa digunakan sebagai bukti tambahan untuk gugatan pencemaran nama baik. Pukul 7 malam, aku keluar dari gedung Cipta Inovasi. Baskara berdiri di depan pintu. Kali ini, dia tidak membawa sopir atau asisten. Tangannya memegang sebuah map. Melihatku, kalimat pertamanya adalah, soal yayasan, itu salah ibuku. Aku berhenti. Kalimat ini sangat langka terdengar dari mulutnya. Dia mendekat. Dulu. Aku berhenti. Banyak hal yang aku tidak tahu sudah kamu lakukan. Aku menatapnya. Anda tidak tahu, atau tidak mau tahu? Wajahnya menegang. Aku berkata, Baskara, dulu Anda hanya butuh hasil. Meja makan bersih, proyek berjalan lancar, klien puas, ibumu tidak membuat ulah, dewan direksi diam. Siapa yang begadang membereskannya? Siapa yang menunduk memohon? Siapa yang dimaki sampai subuh? Anda tidak peduli. Dia terdiam lama. Aku akui, aku mengabaikanmu. Bukan mengabaikan, koreksiku. Itu adalah asumsi. Dia menatapku. Asumsi bahwa aku akan mencintaimu, asumsi bahwa aku akan sabar, asumsi bahwa setelah kamu menamparku dan melempar cek, aku akan kembali dengan sendirinya. Jemarinya menegang. Hari itu aku. Jangan jelaskan, potongku. Penjelasan tidak bisa membuat 10 tamparan itu hilang. Dia menyerahkan map itu padaku. Ini dokumen balik nama apartemen. Aku bisa memberikannya padamu sebagai kompensasi. Aku tidak menerimanya. Baskara. Apa kamu sampai sekarang masih belum mengerti? Dia mengerutkan kening. Kamu menggunakan cek untuk membeli wajahku, sekarang kamu menggunakan rumah untuk membeli pernikahanku. Tapi aku tidak butuh kompensasi. Aku butuh akhir. Suaranya serak. Harus bercerai? Harus. Matanya menahan amarah dan sesuatu yang lain. Kalau aku tidak setuju, pengadilan yang akan memutuskan. Kamu sebegitunya ingin meninggalkanku? Aku menatapnya. Manusia terkadang aneh. Saat dia menamparku, aku tidak menangis. Saat dia melempar cek, aku tidak menangis. Saat dia berulang kali membela Maya, aku juga tidak menangis. Tapi saat dia menanyakan kalimat ini, tiba-tiba mataku terasa panas. Bukan karena enggan berpisah, tapi karena kasihan pada diriku di masa lalu yang mencintainya mati-matian. Baskara, kataku pelan, aku bukan ingin meninggalkanmu. Matanya sedikit berbinar. Aku melanjutkan, aku akhirnya berhasil meninggalkanmu. Setelah itu, aku melewatinya. Dia tidak mengejar. Saat sampai di pinggir jalan, aku mendengar suara napas yang sangat pelan di belakangku, seperti ada sesuatu yang akhirnya retak. Tapi itu sudah tidak ada hubungannya denganku. Serangan balik Maya datang lebih cepat dari yang kuduga. Jumat malam, sebuah akun anonim di forum industri memposting tulisan panjang. Judulnya sangat menusuk. Mantan manajer proyek Wijaya Group pindah ke pesaing, proposal inti proyek Cakrawala diduga bocor. Artikel itu ditulis setengah benar, setengah salah. Yang benar adalah aku memang pindah dari Wijaya Group ke Cipta Inovasi. Yang salah adalah aku membawa proposal inti Cakrawala. Artikel itu juga mengisyaratkan bahwa aku dan Baskara memiliki hubungan pribadi yang tidak pantas, dan karena cinta ditolak, aku membalas dendam dengan jahat. Komentar dengan cepat membanjir. Lagi-lagi drama cinta dan benci manajer wanita di kantor. Kalau ini benar, tidak punya etika profesional sama sekali. Kasihan Cipta Inovasi, merekrut orang seperti ini. Aku membacanya satu persatu. Pak Budi menelepon. Bukti sudah diamankan. Informasi pendaftaran akun masih butuh kerja sama platform, tapi beberapa detail di dalamnya hanya diketahui oleh orang internal Wijaya Group. Maya. Untuk saat ini hanya bisa dibilang sangat terkait. Aku tersenyum kecil. Dia akan muncul sendiri. Benar saja. Setengah jam kemudian, Maya mengunggah status di media sosialnya. Yang benar akan tetap benar. Sayangnya ada orang yang membawa perasaan ke dalam pekerjaan, merugikan seluruh tim. Dia tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu dia membicarakanku. Aku mengambil tangkapan layar dan menyimpannya. Keesokan harinya, penyelenggara forum industri menghubungi Cipta Inovasi. Nada mereka terdengar ragu. Bu konsultan, sekarang opini publik cukup besar. Demi ketertiban forum, kami mungkin perlu menyesuaikan jadwal presentasi Anda.
Gilang Perkasa memberikan telepon itu padaku. Aku hanya bertanya satu hal, jika saya bisa membuktikan bahwa proyek cipta inovasi independen dan sesuai aturan, apakah presentasi akan dilanjutkan? Pihak penyelenggara ragu, tergantung materi pembuktiannya. 2 jam lagi akan saya kirim. Aku menutup telepon dan membuka komputer. Selama beberapa hari terakhir, aku sudah menyiapkan lini masa. Bagian pertama, artikel teknis yang kupublikasikan 3 tahun lalu. Bagian kedua, waktu pendirian proyek cipta inovasi, dokumen kebutuhan, dan perbedaan arsitektur dasar. Bagian ketiga, catatan serah terima saat aku meninggalkan Wijaya Group, membuktikan aku telah mengembalikan semua hak akses. Bagian keempat, catatan modifikasi Cakrawala tahap 2 Wijaya Group, membuktikan kesalahan terjadi setelah aku pergi. Bagian terakhir, surat somasi dari kantor CEO Wijaya Group. Semakin mereka ingin menekan, semakin mereka membantuku membuktikan bahwa batasan setelah aku pergi sangat jelas. Kurang dari 1 jam setelah materi dikirim, penyelenggara forum membalas. Bu konsultan, presentasi Anda berjalan sesuai jadwal. Malamnya, Baskara datang ke hotelku. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menemukannya. Saat membuka pintu dan melihatnya, reaksi pertamaku adalah menutupnya kembali. Dia menahan pintu dengan tangannya. Aku hanya ingin bilang 2 hal. Dia menatapku, matanya terlihat lelah. Tulisan di internet bukan aku yang menyebarkannya. Aku tahu. Dia tertegun. Kamu tidak sebodoh itu, kataku. Wajahnya rumit. Aku akan meminta Maya menghapusnya. Menghapusnya tidak cukup. Lalu kamu mau apa? Minta maaf secara terbuka, membayar ganti rugi, menanggung konsekuensi hukum, dia mengerutkan kening. Kirana, jika masalah ini membesar, tidak baik untuk siapapun. Aku tertawa. Lagi-lagi kalimat ini. Aku memikirkanmu, katanya dengan suara berat. Anda memikirkan Wijaya Group. Dia terdiam. Aku melihatnya, tiba-tiba merasa pola pria ini sangat jelas. Dulu dia kuat, aku mundur. Kemudian dia memberi kompensasi, aku menolak. Sekarang dia mulai bicara tentang kepentingan bersama. Tapi yang disebut kepentingan bersama itu adalah, aku harus terus dirugikan. Aku mengeluarkan ponsel, memutar rekaman suara panggilan dari Maya beberapa hari lalu. Suaranya pelan tapi penuh kemenangan. Kirana, kamu pikir pindah ke cipta inovasi berarti menang? Kalau reputasimu di industri hancur, kamu tidak akan bisa bertahan dimanapun. Pak Baskara tidak akan benar-benar melepaskanmu. Dia hanya belum terbiasa tanpamu. Setelah rekaman selesai, ruangan menjadi hening. Wajah Baskara sangat buruk. Ini yang kamu sebut gadis baik-baik, tanyaku. Dia tidak menjawab. Aku melanjutkan dengan rekaman kedua. Kamu tahu kenapa Pak Baskara tidak mempublikasikan pernikahan kalian? Karena dia merasa kamu tidak pantas ditampilkan. Kamu terlalu mampu, terlalu keras, tidak seperti wanita yang membuat pria ingin melindungi. Aku berbeda. Aku hanya perlu menangis, dan dia akan membelaku. Wajah Baskara perlahan memucat. Aku mematikan ponsel. Dia benar. Dia menangis sekali. Kamu menamparku 10 kali. Kirana. Jangan panggil namaku, suaranya merendah. Aku tidak tahu dia seperti itu di belakangku. Banyak hal yang tidak kamu tahu, kataku. Tapi kamu tidak pernah mau mencari tahu. Karena kamu sudah lebih dulu menghakimiku bersalah. Dia mengangkat tangan memijat pelipisnya. Aku akan menanganinya. Itu urusanmu. Aku menyerahkan surat somasi padanya. Ini untuk Maya. Tolong sampaikan. Atau aku akan kirim langsung ke Wijaya Group. Dia menatap surat somasi itu, tidak menerimanya. Aku melepaskan tangan. Dokumen itu jatuh di kakinya, seperti cek yang dia lemparkan padaku hari itu. Baskara, kataku. Pungut. Tubuhnya menegang. Saat itu, dia akhirnya mengerti sesuatu. Aku tidak sedang menghinanya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya martabat dilempar ke bawah kaki. Dia perlahan membungkuk dan memungut surat somasi itu. Sebelum menutup pintu, aku mendengar dia berkata, Kirana, maafkan aku. Ini adalah permintaan maaf pertamanya. Tapi pintu sudah tertutup. Permintaan maaf yang terlambat bahkan tidak pantas mendapatkan gema. Hari forum tiba. Di belakang panggung, suasana lebih ramai dari yang kubayangkan. Banyak orang menatapku dengan ekspresi aneh. Ada yang simpatik, ada yang menunggu, ada juga yang menantikan lelucon. Aku mengenakan setelan hitam, rambutku diikat, bekas luka di wajahku sudah hampir tak terlihat. Tapi aku tidak menutupi sedikit bekas luka di sudut bibirku.
Itu mengingatkanku kenapa aku berdiri di sini hari ini. 10 menit sebelum presentasi, penanggung jawab acara datang dengan tergesa-gesa. Bu konsultan, tim hukum Wijaya Group baru saja mengirim surat lagi. Katanya presentasi Anda mungkin melibatkan rahasia dagang Cakrawala. Aku menerima surat itu, membacanya, lalu tersenyum. Apa mereka tahu apa yang akan saya sampaikan? Penanggung jawab itu merasa canggung. Mereka meminta kami untuk menunda sesi Anda. Gilang Perkasa berdiri di samping, tidak membantuku bicara. Dia menatapku, menunggu aku memutuskan sendiri. Aku menyerahkan flash disk yang sudah kusiapkan. Ini materi presentasi saya, sumber kutipan, bukti independensi proyek cipta inovasi, dan juga materi yang sudah disertifikasi pihak ketiga. Tim hukum Anda bisa memeriksanya sekarang. Penanggung jawab itu tertegun. Aku menambahkan, jika setelah diperiksa masih ada risiko, saya menerima penundaan. Tapi jika tidak ada risiko, saya minta untuk naik panggung tepat waktu. 20 menit kemudian, penanggung jawab itu kembali. Bu konsultan, silakan. Saat aku naik ke panggung, banyak wajah familiar di antara hadirin. Pak Haryo di barisan depan, Dewi juga datang. Yang paling mengejutkan adalah Baskara. Dia duduk di barisan ketiga, tanpa Maya di sampingnya. Pandangan kami bertemu di udara. Dia menatapku dengan tatapan yang dalam. Aku mengalihkan pandangan. Presentasi dimulai. Aku tidak menyebut Wijaya Group, tidak juga menyebut proyek Cakrawala. Aku berbicara tentang nilai sebenarnya dari sistem layanan kota, tentang batasan risiko dalam alokasi sumber daya publik, tentang bagaimana sebuah sistem tidak boleh mengorbankan keamanan nyata demi tampilan yang indah. Saat sampai pada bagian ambang batas inti, beberapa orang di barisan depan terlihat duduk lebih tegak. Baskara juga mengangkat matanya. Dia mengerti. Setiap kalimatku tidak ada yang menyindirnya. Tapi setiap kalimat membuktikan betapa bodohnya apa yang telah diubah oleh Maya. Presentasi selesai, tepuk tangan bergemuruh. Di sesi tanya-jawab, seseorang mengangkat tangan. Bu konsultan, ada rumor di internet bahwa Anda membawa proposal inti dari Wijaya Group. Bagaimana Anda menanggapinya? Seluruh ruangan hening. Wajah penyelenggara berubah. Aku tidak menghindar. Saya menanggapinya dengan bukti. Aku beralih ke slide terakhir. Di layar muncul lini masa. Waktu publikasi artikel, waktu pendirian proyek cipta inovasi, waktu serah terima pengunduran diri dari Wijaya Group dengan catatan penutupan semua akses, dan waktu terjadinya kesalahan pada Cakrawala tahap 2. Setiap titik waktu tercatat dengan jelas. Pada hari saya meninggalkan Wijaya Group, semua hak akses sudah saya serahkan. Arsitektur dasar proyek cipta inovasi berbeda dengan proyek Wijaya Group. Model intinya berasal dari artikel yang saya publikasikan 3 tahun lalu dan dataset milik cipta inovasi sendiri. Aku berhenti sejenak. Saya tidak perlu mencuri apapun, karena banyak hal dari awal adalah buatan tangan saya sendiri. Terdengar bisik-bisik di antara hadirin. Beberapa orang menatap Baskara. Dia duduk di sana, wajahnya pucat. Saat itu, Dewi berdiri. Saya manajer proyek Cakrawala Wijaya Group, Dewi Lestari. Saya bisa membuktikan bahwa serah terima pengunduran diri Kirana Anindita lengkap, dan beliau tidak membawa dokumen perusahaan. Insiden pada gladi bersih Cakrawala 2.7 terjadi setelah beliau pergi, disebabkan oleh perubahan parameter oleh penanggung jawab baru. Seluruh ruangan gempar. Baskara menatap tajam ke arah Dewi. Dewi tidak menghindar. Dia melanjutkan, selain itu, selama menjabat, Kirana Anindita telah berulang kali menyerahkan laporan risiko, semuanya tercatat dalam email. Pak Haryo juga angkat bicara. Sebagai pihak klien, saya mengonfirmasi bahwa selama Kirana Anindita bertanggung jawab atas Cakrawala tahap 1, hasil proyek sangat stabil. Setelah beliau pergi, gladi bersih tahap 2 Wijaya Group memang mengalami penyimpangan besar. Wajah penyelenggara acara sudah berubah. Beberapa orang mulai mengambil foto. Aku tidak melarangnya, karena kebenaran memang harus dilihat. Setelah forum selesai, Baskara mencegatku di koridor. Dewi itu kamu yang atur? Aku menatapnya. Reaksi pertamamu masih saja ini? Dia terdiam. Baskara, orang jujur mengatakan hal yang benar, di matamu itu selalu berarti aku yang mengaturnya? Bukan itu maksudku, katanya dengan suara rendah. Lalu apa maksudmu? Dia terdiam. Aku berjalan maju, dia mengikuti. Aku sudah menonaktifkan Maya dari jabatannya. Langkahku tidak berhenti. Oh, perusahaan akan menyelidikinya. Oh,
Suaranya akhirnya terdengar frustrasi. Kirana, selain oh, tidak ada kata lain. Aku berhenti dan berbalik menatapnya. Ada. Dia menatapku. Kapan surat cerai ditandatangani? Wajahnya langsung menjadi gelap. Kamu membuktikan dirimu di depan banyak orang hari ini, bukankah hanya untuk membuatku tahu betapa kamu telah dirugikan? Bukan. Lalu apa? Agar semua orang tahu, aku bukanlah karakter antagonis dalam ceritamu dan Maya, aku menatapnya. Adapun kamu tahu atau tidak, itu tidak penting. Kalimat ini seperti menusuknya. Dia berdiri di bawah lampu koridor, tiba-tiba terlihat sangat lelah. Aku, benar-benar tidak penting lagi, aku tidak menjawab, karena jawabannya sudah terlalu jelas. Rapat tender terbuka proyek Cakrawala tahap 2, adalah titik balik yang sebenarnya. Awalnya, proyek ini hampir pasti diberikan kepada Wijaya Group. Cakrawala tahap 1 sukses. Wijaya Group punya fondasi, hubungan dengan klien, dan juga Baskara Wijaya sebagai ikon. Jika aku tidak pergi, jika Maya tidak mengubah parameter, jika Baskara tidak mengubah masalah rumah tangga menjadi berita industri, Cipta Inovasi tidak akan punya kesempatan secepat ini. Tapi di dunia ini tidak ada jika. Hari tender, Wijaya Group dan Cipta Inovasi sama-sama hadir. Aku mewakili Cipta Inovasi sebagai pembicara utama, Baskara mewakili Wijaya Group. Maya juga datang. Setelah dinonaktifkan, dia dipanggil kembali sementara, mungkin karena tidak ada orang di Wijaya Group yang lebih akrab dengan versi yang telah dia ubah sendiri. Dia mengenakan setelan putih, wajahnya pucat, tapi masih berusaha terlihat lemah. Saat melihatku, matanya penuh kebencian. Saat aku melewatinya, dia berbisik, Kirana Anindita, jangan bangga dulu. Pak Baskara tidak akan benar-benar melepaskanku. Aku berhenti. Maya, kamu masih berpikir aku sedang berebut dia denganmu? Dia tertegun. Aku tersenyum kecil. Barang yang sudah kubuang, kalau kamu suka, silakan pungut. Wajahnya memerah. Kamu. Pintu ruang rapat terbuka. Aku tidak lagi menatapnya. Wijaya Group presentasi lebih dulu. Maya naik ke panggung, suaranya awalnya stabil. Dia berbicara tentang antarmuka sistem, kecepatan respons, layar visualisasi yang besar, indah, memukau, tapi kosong. Masuk ke sesi tanya-jawab ahli. Penilai pertama bertanya. Saat terjadi hujan badai dan lonjakan sumber daya medis secara bersamaan, bagaimana sistem Anda mencegah tugas berprioritas rendah menumpuk di jalur darurat? Maya membalik halaman naskahnya. Sistem kami akan otomatis mengoptimalkan berdasarkan data waktu nyata. Penilai mengerutkan kening. Model algoritma spesifiknya? Maya terdiam. Dia menatap Baskara. Wajah Baskara suram, tapi ujung jarinya sudah menekan meja dengan erat. Penilai kedua melanjutkan, gladi bersih Anda sebelumnya mengalami alokasi ambulans ganda. Apakah itu sudah diperbaiki? Ruangan menjadi hening. Suara Maya bergetar. Itu hanya masalah pengujian insidental. Pak Haryo berdiri, bukan masalah insidental. Gladi bersih itu jika diterapkan dalam skenario nyata, akan menyebabkan kekosongan layanan darurat di setidaknya 2 area. Wajah tim Wijaya Group berubah. Giliran Cipta Inovasi. Aku naik ke panggung, membuka slide pertama. Tidak ada animasi mewah, hanya peta delta malam hari sa. Hujan badai di kota. Kita jangan dulu melihat seberapa indah sistemnya, tapi mari kita lihat bagaimana seseorang bisa bertahan hidup, kataku. Seluruh ruangan hening. Aku menjelaskan skenario simulasi. Pukul 2 pagi, hujan badai, terowongan di timur kota tergenang air, UGD rumah sakit di barat penuh, lansia di selatan terkena serangan jantung, jalan di utara longsor. Tugas sistem bukanlah membuat angka melompat cepat, tapi menentukan mobil mana, jalan mana, tim mana yang bisa menyelamatkan nyawa paling banyak dalam waktu sesingkat mungkin. Setiap langkah yang kujelaskan, di layar muncul logika yang sesuai. Para penilai mulai mencatat. Ekspresi Pak Haryo semakin serius. Di halaman terakhir, aku menampilkan model ambang batas keamanan. Cipta Inovasi tidak akan mengorbankan prinsip demi efek presentasi. Sistem lambat 1 detik bisa dijelaskan, nyawa salah sekali tidak bisa diulang. Tepuk tangan terdengar. Bukan tepuk tangan meriah, tapi tepuk tangan yang terkendali namun tegas dari orang-orang industri yang mengakui sebuah proposal. Di sesi tanya-jawab, seorang penilai bertanya, Konsultan Kirana, bagaimana Anda menanggapi tuduhan Wijaya Group sebelumnya mengenai kepemilikan proposal? Aku sudah menunggu pertanyaan ini. Pak Budi berdiri dari kursi audiens dan menyerahkan daftar bukti kepada penyelenggara.
Ini adalah materi yang disertifikasi oleh pihak ketiga, termasuk artikel teknis publik Ibu Kirana, dokumen pendirian proyek independen Cipta Inovasi, catatan serah terima pengunduran diri dari Wijaya Group, serta bukti pengamanan insiden di kantor Wijaya Group. Penyelenggara menerimanya. Tapi Maya tiba-tiba berdiri. Dia bohong. Seluruh ruangan menatapnya. Air mata Maya langsung mengalir. Dia dan Pak Baskara awalnya adalah suami istri. Dia mendapatkan sumber daya di Wijaya Group. Sekarang dia pergi ke Cipta Inovasi dan berpura-pura menjadi korban. Dia bukan ditindas, dia sedang balas dendam. Akhirnya, dia sendiri yang mengatakan hubungan pernikahan rahasia itu. Wajah Baskara berubah drastis. Maya, duduk. Tapi Maya seolah sudah nekat. Pak Baskara, Bapak masih melindunginya. Dia sudah menghancurkan Bapak seperti ini. Aku menatapnya dengan tenang dan bertanya. Maya, kamu bilang aku balas dendam. Boleh tahu, aku balas dendam untuk apa? Dia tertegun. Aku mengklik komputer. Di layar muncul surat balasan internal dari Wijaya Group. Isinya hanya satu kalimat kunci. Memang benar telah terjadi kontak fisik di area kantor pada hari itu. Selanjutnya, adalah foto-foto luka di wajahku. Seluruh ruangan hening. Aku tidak memutar rekaman CCTV lengkap karena Wijaya Group menolaknya. Tapi foto, rekam medis, cek kosong, surat keterangan notaris, dan kesaksian saksi sudah cukup membuat semua orang mengerti apa yang telah terjadi. Aku mengambil mikrofon. Saya meninggalkan Wijaya Group bukan karena gagal dalam perebutan seorang pria, tapi karena suami saya, Baskara Wijaya, demi menenangkan sekretarisnya, Maya Sari, di depan umum di kantor Wijaya Group telah menamparku 10 kali. Seluruh ruangan gempar. Wajah Baskara pucat pasi. Maya mundur selangkah, dokumen di tangannya berjatuhan. Aku melanjutkan, setelah menamparku, dia memberiku cek kosong. Di layar muncul foto cek itu. Tanda tangan Baskara terlihat jelas dan menusuk. Dia bilang, Kirana Anindita, isi sendiri berapapun yang kamu mau. Aku menatap Baskara. Pak Baskara, sekarang saya sudah mengisinya. Seluruh ruangan menahan napas. Aku berkata-kata demi kata, saya mau cerai, saya mau permintaan maaf publik, dan saya mau kalian bertanggung jawab atas fitnah yang kalian sebarkan. Setelah rapat tender selesai, Wijaya Group kalah. Kalah telak. Pihak klien mengumumkan penundaan kerja sama tahap 2 dengan Wijaya Group dan akan memasuki tahap evaluasi mendalam dengan Cipta Inovasi. Ini bukan kemenangan pribadiku. Ini adalah hasil dari Baskara yang menyerahkan kesempatan itu dengan tangannya sendiri. Di luar ruang rapat, wartawan dan media industri sudah menunggu. Tim Wijaya Group dikepung. Pak Baskara, apakah benar tuduhan 10 tamparan dari Ibu Kirana? Apakah ada kekerasan di lingkungan kerja Wijaya Group? Apakah Sekretaris Maya terlibat dalam pengubahan dokumen proyek? Baskara tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya sedingin es. Maya, saat dibawa pergi oleh tim hukum, seluruh tubuhnya gemetar. Dia masih mencoba memegang lengan Baskara. Pak, tolong aku. Aku tidak sengaja. Aku hanya terlalu takut dia kembali. Baskara menunduk menatapnya. Tatapan itu tidak lagi ada rasa kasihan, hanya lelah dan muak. Saat kamu mengubah parameter, kenapa tidak bilang takut? Saat kamu menyebar berita anonim, kenapa tidak bilang takut? Wajah Maya pucat pasi. Baskara menarik lengannya. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Jika ini terjadi di masa lalu, melihat adegan ini mungkin akan membuatku merasa puas. Sekarang, aku tidak merasakan apa-apa, karena Maya tidak pernah menjadi akarnya. Dia hanyalah pisau yang diasah oleh pembiaran Baskara. Pisau melukai orang, orang yang memegang pisau juga tidak luput dari salah. Malam itu, Wijaya Group merilis pernyataan publik, mengakui adanya kesalahan manajemen besar dalam proyek Cakrawala 27, menonaktifkan semua jabatan Maya, dan memulai investigasi internal. Pernyataan itu tidak menyebut soal tamparan, tidak juga menyebut namaku. Pak Budi bertanya, kita lanjutkan tuntutan permintaan maaf publik? Ya. Wijaya Group mungkin akan menekan dengan uang damai. Jumlahnya mungkin tidak sedikit, aku tersenyum. Saya sudah pernah menerima cek sekali. Pak Budi juga tersenyum. Mengerti. Keesokan paginya, Baskara mengajakku bertemu di kantor urusan agama. Saat aku tiba, dia sudah berdiri di depan pintu, memegang surat cerai yang sudah ditandatangani. Dia terlihat seperti tidak tidur semalaman, dagunya sedikit berjanggut, setelannya tidak serapi biasanya. Aku berjalan mendekat. Dia menatapku, suaranya rendah. Aku sudah membaca perjanjiannya.
Pembagian harta sesuai permintaanmu. Apartemen untukmu, mobil juga. Aku akan memberimu kompensasi tambahan berupa uang. Apartemen dan mobilnya ditukar uang saja, kataku. Aku tidak mau. Dia mengerutkan kening. Kenapa? Jijik. Wajahnya memucat. Aku menyerahkan perjanjian tambahan. Aku hanya akan mengambil apa yang menjadi hakku secara hukum. Sisa kompensasinya, dalam bentuk tunai, donasikan ke Yayasan Anti Kekerasan di tempat kerja. Nama donatur: Wijaya Group. Dia menatapku lama. Kamu harus sejelas ini? Ya. Dulu aku paling takut perhitungan dengannya, takut jika dihitung-hitung, perasaan akan hilang. Sekarang aku baru tahu, hubungan yang tidak berani dihitung-hitung itu sudah lama membusuk. Prosesnya cepat. Petugas melihat kami, mungkin merasa suasananya terlalu dingin, dan bahkan mencoba menasihati. Bapak, Ibu, yakin, kataku. Baskara tidak langsung menjawab. Petugas melihatnya lagi. Dia memegang pulpen, buku-buku jarinya memutih. Yakin. Saat stempel itu dibubuhkan, hatiku tidak merasakan sakit seperti yang kubayangkan. Hanya ada perasaan lega setelah sekian lama sesak, seperti akhirnya muncul dari dasar air dan menghirup udara pertama. Keluar dari kantor, cuaca sangat cerah. Baskara berjalan di belakangku. Kirana. Aku berhenti. Dulu aku benar-benar berpikir kamu tidak akan pergi, katanya. Aku menatap lalu lintas di bawah tangga. Aku tahu, aku pikir. Kamu begitu mencintaiku, paling-paling hanya akan marah beberapa hari. Aku juga tahu. Suaranya menjadi serak. Lalu kenapa? Kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa kamu sudah tidak tahan? Aku berbalik menatapnya. Saat ini, aku akhirnya merasa sedikit marah. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi amarah yang dingin. Baskara, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Dia tertegun. Maya mengirimimu foto demam tengah malam, aku bilang aku tidak enak badan, kamu bilang aku perhitungan. Dia duduk di kursi penumpang depan, aku bilang aku keberatan, kamu bilang itu hanya urusan pekerjaan. Dia mengubah proposal, aku mengingatkan risikonya, kamu bilang aku menargetkannya. Ibumu menggunakan urusan ayahku untuk menekanku, aku bilang aku sedih, kamu bilang antar keluarga jangan terlalu perhitungan. Aku menatapnya. Aku sudah mengatakannya. Hanya saja, kamu tidak pernah mendengarkan. Matanya perlahan memerah. Maafkan aku. Aku mengangguk. Aku terima. Matanya berbinar sedikit. Aku melanjutkan, tapi tidak kumaafkan. Cahaya itu padam. Aku berbalik dan menuruni tangga. Dia bertanya dari belakang, kita benar-benar tidak ada masa depan lagi? Aku tidak menoleh. Baskara, saat 10 tamparan itu selesai, semuanya juga selesai. 3 bulan kemudian, sistem layanan Kota Cipta Inovasi resmi diluncurkan untuk uji coba. Di acara peluncuran, aku berdiri di atas panggung, cahaya lampu menyinariku. Di layar tertulis namaku. Kirana Anindita. Bukan Nyonya Wijaya. Bukan mantan karyawan Wijaya Group, bukan karakter sampingan dalam cerita seorang CEO, hanya Kirana Anindita. Di barisan penonton, ada klien, media, pakar industri, dan juga rekan-rekan dari Cipta Inovasi. Gilang Perkasa duduk di barisan depan dan mengangguk padaku. Itu bukan pemberian, bukan juga ketertarikan. Hanya pengakuan dari rekan kerja kepada rekan kerja. Aku memulai presentasi. Kali ini, tidak ada yang mencuri namaku, tidak ada yang mengambil proposal buatanku untuk dijadikan prestasi orang lain, tidak ada yang memaksaku meminta maaf demi air mata orang lain. Demonstrasi sistem berjalan lancar, tepuk tangan sangat meriah. Setelah acara, Pak Haryo menghampiriku. Kirana, selamat. Aku tersenyum dan menjabat tangannya. Terima kasih, Pak Haryo. Dia berkomentar, kamu terlihat lebih matang dari sebelumnya. Dulu juga matang, hanya saja berdiri di tempat yang salah, kataku. Pak Haryo tertegun sejenak, lalu tertawa. Sesekali aku mendengar kabar dari Wijaya Group. Maya resmi dipecat karena mengubah dokumen kunci dan menyebarkan berita bohong yang merusak reputasi perusahaan. Dia dituntut oleh Wijaya Group dan juga olehku atas pencemaran nama baik. Dia pernah mengirimiku email yang sangat panjang, mengatakan bahwa dia hanya terlalu mencintai Baskara, bahwa dia sebagai gadis biasa tidak mudah untuk meniti karir, bahwa aku sudah menang, bisakah aku melepaskannya? Aku tidak membalas. Cinta bukanlah alasan untuk menyakiti, dan kelemahan bukanlah kartu bebas dari kejahatan. Baskara ditegur oleh Dewan Direksi.
Kegagalan Cakrawala tahap 2, ditambah dengan opini publik tentang kekerasan di tempat kerja membuat saham Wijaya Group bergejolak. Dia melepaskan sebagian tanggung jawab manajemen proyek dan merilis pernyataan permintaan maaf publik. Dalam pernyataan itu, untuk pertama kalinya, namaku ditulis lengkap. Saya, Baskara Wijaya, pernah menyebabkan luka fisik dan mental terhadap Ibu Kirana Anindita di area kantor perusahaan, dan terdapat kesalahan serius dalam penanganan selanjutnya. Setelah membaca pernyataan itu, aku mematikan ponsel. Pak Budi bertanya, puas? Aku berpikir sejenak. Bukan puas. Lalu apa? Tuntas. Sesuatu yang telah mereka coba anggap remeh akhirnya tertuang di atas kertas. Bukan lagi konflik suami istri, bukan lagi dia terlalu sensitif, bukan lagi hanya sedikit dipermalukan. Itu adalah kekerasan, kesalahan, dan tanggung jawab. Setelah acara peluncuran, aku kembali ke gedung lama Wijaya Group sekali lagi. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengambil barang terakhirku. Resepsionis baru tidak mengenalku. Aku menyebutkan namaku, dia langsung terkejut dan dengan hati-hati menelepon untuk konfirmasi. Beberapa menit kemudian, Dewi turun. Dia melihatku dan tersenyum. Bu manajer, aku mengoreksinya. Konsultan Kirana. Dia juga tertawa. Kebiasaan. Dia menyerahkan sebuah kotak kecil. Barang-barang dari laci mejamu dulu. Ditemukan saat HRD bersih-bersih. Aku simpan untukmu. Di dalam kotak itu ada cincin kawin dan kartu identitas lama. Aku melihatnya lama, lalu mengeluarkan sebuah amplop. Di dalamnya ada cek kosong itu. Tinta di tanda tangan Baskara masih tajam. Aku memasukkan cincin kawin dan cek itu bersama-sama ke dalam kotak. Tolong berikan ini pada Baskara Wijaya. Tidak mau memberikannya sendiri? Tanya Dewi. Tidak perlu. Dia mengangguk. Kamu terlihat sangat baik sekarang. Aku tersenyum. Ya. Saat keluar dari gedung Wijaya Group, matahari bersinar cerah. Begitu sampai di depan pintu, aku melihat Baskara berdiri di bawah tangga. Dia sedikit lebih kurus, aura tajamnya berkurang. Melihatku, dia melangkah maju, lalu berhenti. Kirana. Aku berdiri di tempat. Di tangannya ada kotak itu, jelas Dewi sudah memberikannya. Cincinnya. Kamu juga tidak mau? Tidak. Ceknya. Juga tidak. Dia tersenyum pahit. Lalu apa yang kamu kembalikan padaku? Aku berpikir sejenak. Aku kembalikan padamu sebuah akhir. Matanya memerah. Aku melihat acara peluncuran Cipta Inovasi. Kamu presentasi dengan sangat baik. Terima kasih. Dulu. Aku selalu berpikir kamu cukup berdiri di belakangku, suaranya pelan. Sekarang aku baru sadar, kamu memang seharusnya berdiri di depan. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, kalau saja dulu. Aku lebih cepat mengerti. Baskara, potongku. Tidak ada kalau saja. Dia menatapku, akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Aku melewatinya. Kali ini dia tidak menahan. Angin berhembus, membawa sedikit kesejukan musim gugur. Aku mendengar suara pelan dari belakang. Kirana, maafkan aku. Aku berhenti sejenak, lalu terus berjalan maju. Beberapa cenduk masa lalu. Dan aku, sudah tidak tinggal di sana lagi.